Selamat malam, salam hangat buat teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya Frank Utoruk. Kali ini di sini saya ingin membahas mengenai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Di mana Anies Baswedan ini pada tanggal 16 Oktober tahun 2022 ini masa jabatannya selaku Gubernur DKI Jakarta akan berakhir. Selama kurang lebih 5 tahun menjabat menjadi Gubernur DKI Jakarta, banyak kegiatan gubernur, banyak program kerja gubernur yang dikritik, diprotes, dan menuai polemik di tengah-tengah masyarakat, terutama di bidang program kerja daripada Anies Baswedan. Banyak program kerja dari gubernur yang tidak terrealisasi dengan baik. Banyak program kerja tidak tepat sasaran, tidak tepat mengenah langsung kepada masyarakat. Salah satunya program kerja penanganan banjir, program DP 0 rupiah, program OKOC. Program DP 0 rupiah dan OKOC ini merupakan program kerja unggulan Anies Baswedan. Dan program kerja ini disampaikan pada saat kampanye dulu, sehingga banyak masyarakat yang tertarik dan berbondong-bondong memilihnya sehingga menang menjadi gubernur. Itu pun tidak terrealisasi dengan baik. Program DP 0 rupiah dan OKOC ini merupakan program unggulannya, disampaikan waktu kampanye dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta di tahun 2017 silam. Program OKOC ini sendiri hanya terrealisasi 600 dari 281.812 UMKM yang berhasil mendapatkan pendanaan dari pemerintah. Hanya terrealisasi sebanyak 600 di tahun 2021. DP 0 rupiah pun begitu, tidak terlaksana dengan baik, tidak terrealisasi dengan baik, dan tidak mencapai target yang harus dicapai. Di dalam DP rumah 0 rupiah ini hanya terrealisasi sebanyak 967 unit yang dari seharusnya dilaksanakan 232.214 unit di tahun program kerja, yaitu tahun 2017 hingga 2022, tidak terlaksana dengan baik. Dalam penanganan banjir pun begitu juga, tidak terlaksana dengan baik. Pada tahun 2018 telah diwacanakan untuk normalisasi sungai, tetapi normalisasi sungai tidak dijalankan dengan baik. Justru program sumur resapan yang dilaksanakan sampai saat ini. Dalam program sumur resapan ini, Pemda DKI mengucurkan dana sebanyak 411 miliar dalam melaksanakan program sumur resapan itu. Program kerjaan di sini yaitu sumur resapan ini bukan merupakan program yang efektif dilaksanakan, karena banyak melanggar aspek-aspek dan banyak juga menuai kritik dari masyarakat terhadap program sumur resapan ini. Penanganan banjir itu sangat penting di DKI Jakarta, sehingga akibat program kerja dalam penanganan banjir ini tidak efektif, masyarakat melakukan gugatan ke PT UN dan Anies Baswedan kalah di PT UN dalam penanganan banjir, yaitu dalam gugatan PT UN nomor 215/G/TPF/2021 PT UN Jakarta yang diunggah pada tanggal 15 Februari 2022, yang di dalam amar putusannya mewajibkan Gubernur DKI Jakarta
mengerjakan pengerukan Kalimampang sampai tuntas ke wilayah Pondok Jaya, termasuk pembangunan turap sungai di Kelurahan Pelamampang. Sampai pengadilan juga menghukum agar Anies Baswedan ini melaksanakan program penanganan banjir dengan baik. Akibat dari dalam pelaksanaan program banjir ini tidak efektif dilaksanakan, masyarakat sampai menggugat ke PT UN. Inilah ulah gubernur yang tidak mementingkan prioritas dalam pelayanan di masyarakat. Justru saat ini Gubernur DKI Jakarta fokus hingga masa jabatannya akan berakhir nanti tanggal 16 Oktober nanti hanya fokus dalam program Formula E. Inilah yang diprioritaskan Anies Baswedan, program ini, penggelaran Formula E, di mana penggelaran Formula ini waktunya mepet. Kemungkinan besar program ini juga akan gagal, sehingga membutuhkan banyak tenaga, banyak pikiran dari gubernur, sehingga program inilah yang paling prioritas dalam pelaksanaannya saat ini. Kalau tidak terlaksana program Formula ini, bisa-bisa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bisa malu sendiri, bisa seluruh satu Indonesia malu melihat Anies Baswedan. Bisa-bisa Anies Baswedan malu karena penggelaran Formula E ini tidak terlaksana dengan baik, ataupun nanti penggelarannya akan dihentikan, sehingga memang butuh waktu, butuh tenaga dalam pelaksanaannya. Saya berharap sih ke depan masyarakat Indonesia, terkhususnya DKI Jakarta, bijak dalam memilih gubernurnya, bijak dalam memilih calon pemimpinnya yang bisa melakukan pekerjaan pemerintah dengan baik. Ini salah satu contoh, gugatan ini merupakan salah satu contoh protes masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang kurang efektif dan berdaya guna. Memang banyak program kerja kepala daerah yang digugat oleh masyarakat, bukan cuma Anies Baswedan di DKI Jakarta, mungkin banyak yang lain juga, keputusan gubernur, bupati, wali kota yang digugat masyarakatnya. Tetapi saya berharap kepada nantinya kepala-kepala daerah lebih bijak dalam pelayanan kepada masyarakatnya. Sekian.